Iya kok, minasan. Welcome back again with Mr. K di sini. Di 2 chapter terakhir, cloningan kayaknya jadi topik yang ramai banget dibahas. Apalagi setelah terungkapnya stasi yang ternyata merupakan sebuah hasil proyek itu. Makanya gak heran kalau banyak fans One Piece yang mencoba mencari tahu sebenarnya sudah sejauh apakah proyek cloningan ini dilakukan. Karena faktanya aja ya, sebenarnya konsep manusia cloningan sendiri bukanlah sesuatu yang baru dan mengejutkan bagi kita semua. Ya, kita tahu kan bagaimana tentara dari kerajaan Gear Double Six saja diciptakan dari hal yang sama. Sehingga udah bukan rahasia umum lagi kalau seorang manusia cloningan bisa diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Di samping dia menjadi salah satu orang yang bisa menemukan rahasia di balik Line X Factor, makanya ya para anggota match yang lain juga ikut mengetahui dan bisa melakukan hal yang sama. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh ya, konsep ini udah bisa kita ketahui sejak kemunculan dari Pacifista, yang mana orang di balik proyek itu juga masih orang yang sama, yaitu Dr. Vegapunk. Jadi kita tahu kalau dia memang memiliki kemampuan untuk membuat cloningan dari sesuatu. But yang membuat stasi lebih menarik ya, sebenarnya selain dia merupakan cloningan dari Miss Buckingham yang merupakan mantan Nakama Rocks, dia juga dijelasin menjadi subjek eksperimen cloningan pertama yang berhasil dibuat. Hal ini tentu membuat kita mengerti kalau jauh sebelum stasi muncul, udah banyak percobaan yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk bersama yang lainnya. Bahkan salah satu kecurigaan juga jatuh kepada Edward Weevil yang dianggap mirip dengan Shirohige. Namun sangat mungkin ya, kalau sebenarnya dia adalah bekas subjek penelitian dari percobaan cloningan yang gagal, yang mencoba meniru sang manusia terkuat mendiang Shirohige. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang Weevil yang kemungkinan menjadi salah satu subjek gagal sebelum stasi, lalu melihat bagaimana stasi adalah percobaan pertama yang berhasil, maka gak menutup kemungkinan kalau ada orang-orang lain yang ternyata juga memiliki nasib yang sama seperti stasi. Dan mungkinkah cloningan sukses lainnya ya, selain stasi, adalah sang wakil kapten dari kru topi jerami, Roronoa, yang mana kita ketahui hingga saat ini dialah yang memiliki masa lalu paling misterius. Meski sebenarnya Oda Sensei sendiri udah coba sedikit demi sedikit membuka masa lalu dari sang calon pendekar pedang terkuat ini. Whites, tenang ya, kalian mungkin marah, aneh, atau gak setuju kan sama apa yang baru aja Mr. K ucapin? Santuy ya itu, toh ini juga cuma konten 3N alias konten ngobrol ngalor ngidul. Tapi kalau kita coba sedikit cocok login aja, kayak misal kalian ingat gak Zoro pernah ingin meminta sesuatu kepada Dr. Vegapunk? Hingga saat ini kita aja masih belum dikasih tahu apa yang sebenarnya Zoro inginkan dari Dr. Vegapunk guys. Terus yang paling kebetulan banget ya, di anime One Piece episode 1048 yang baru rilis ya, dan di situ kita dikasih lihat bagaimana sosok dari Shimotsugi Uchimaru yang ternyata sangat amat mirip banget dengan sosok Roronoa Zoro. Padahal kalau dari pernyataan Oda Sensei di SBS volume 101-nya udah dijelasin sama Oda Sensei sendiri kalau sosok Shimotsuki Uchimaru bukanlah ayah dari Roronoa Zoro, seperti yang banyak diharapin oleh para fans One Piece selama ini. Dari sini ya suatu kejanggalan aja udah terasa bukan? Kenapa mereka sangat diperlihatkan mirip sekali, padahal nyatanya keduanya sama sekali gak memiliki ikatan darah. Apakah ini semua hanya kebetulan semata atau ternyata Oda Sensei emang udah menyiapkan semua ini guys? Pasalnya kalau kita tarik bahkan lebih jauh lagi, ada beberapa hal yang bisa mendukung kemungkinan kalau Zoro adalah manusia cloningan. Pertama, ada bukti ya kalau Dragon bersama pasukan revolusioner pernah terlihat mendatangi desa Shimotsuki yang berada di East Blue. Dan di momen saat ini ya juga kita ketahui kalau Dragon dan Dr. Vegapunk udah memiliki hubungan sejak lama. Bahkan sebelum pasukan revolusi sendiri terbentuk, karena dijelasin ya ke kita kalau Dragon sempat mengajak Dr. Vegapunk sebelum pasukan revolusi sendiri berdiri. Cuman karena masalah duit dan hasrat Dr. Vegapunk sebagai seorang ilmuwan ya, dia lebih memilih untuk bekerja sama dengan pihak pemerintahan dunia, karena mereka bisa memberikan sokongan dana yang tak terbatas untuk ide-ide gila yang berhasil dikembangkan oleh sang ilmuwan jenius ini guys. Cuman bukan berarti Dr. Vegapunk memilih pemerintahan dunia lalu dia menjadi musuhan dengan Monkey D. Dragon. Ya, kita sendiri aja tahu kan bagaimana Dr. Vegapunk hanya lebih mementingkan ilmu pengetahuan dibandingkan apapun. Makanya sangat mungkin kalau keduanya masih saling berbagi informasi, termasuk dengan bagaimana Dr. Vegapunk berhasil menciptakan sesuatu dan salah satunya adalah manusia cloningan. Dan dari informasi yang diberikan oleh Dr. Vegapunk, pada akhirnya Monkey D. Dragon sendiri datang ke desa itu untuk mengecek dengan mata kepalanya sendiri. Ditambah kemungkinan ya Dragon sendiri emang udah memiliki hubungan sejak lama dengan desa Shimotsuki di sana.
Yang menarik dari cloningan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk, dan hal ini yang membuat mereka berbeda dari apa yang pernah kita lihat selama ini ya. Kayak misalnya aja pacifista atau tentara Girma. Hal itu ada pada bagaimana mereka sebenarnya memiliki hal yang sama seperti manusia pada umumnya, yaitu akal sekaligus hak untuk memutuskan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Karena kayak misal aja ya, contoh kasus pada Seraphim, sebenarnya mereka sendiri bisa menentukan apa yang harus atau ingin mereka lakuin. Cuman bedanya mereka masih terikat pada suatu perintah otoritas, sehingga saat orang memiliki kehendak perintah itu memberikan suatu perintah, mau gak mau Seraphim yang awalnya sedang melakukan ini itu tiba-tiba akan menuruti perintah tersebut. Sedangkan di sisi lain ya, apa yang terjadi pada Stacy terlihat sangat berbeda dengan Seraphim. Karena buktinya aja dari bagaimana dia saat ini berada di CP0, harusnya hal itu memperlihatkan bagaimana Stacy memilih keputusannya sendiri, karena dijelasin ya kalau itu bukanlah perintah dari seorang Dr. Vegapunk. Yang mana berarti ya Stacy udah berpikir untuk dirinya sendiri guys, dan dia juga bisa memutuskan apa yang dia inginkan. Maka dari itu mungkin ini juga menjadi alasan mengapa Stacy gak ikut dengan Dr. Vegapunk hanya menjadi seorang ilmuwan lalu diem di Pulau Egghead, tapi dia malah memilih untuk menjadi salah satu agen mata-mata pemerintahan dunia. Entah apa alasan dibalik pengambilan keputusan dari Stacy ini, tapi ngelihat hal itu aja ya, harusnya hal yang sama juga menjadi berlaku kepada Roronoa Zoro kalau ternyata benar dia seorang manusia cloningan. Ya, buat beberapa yang mungkin mempertanyakan bagaimana bisa Zoro yang memiliki impian sejak kecil malah diungkap sebagai seorang manusia cloningan. Ya, buktinya aja hal sama terjadi kepada seorang Stacy guys. Tapi kalau hari ini emang beneran dilakuin oleh Oda Sensei ya, kayaknya emang bakal menjadi sesuatu hal yang gak terlalu disukai oleh banyak fans One Piece. Karena banyak juga kan yang udah berpikiran kalau hal yang sama dilakukan ke orang yang udah mati. Kayak misal bagaimana Roger atau Rox yang diciptakan cloningannya. Lalu apa yang akan membedakan cerita One Piece dengan Naruto yang memiliki Edo Tensei-nya? Ya kayaknya cukup segitu aja dulu buat obrolan ngalor ngidul kita kali ini guys. Daripada nanti ngawur kemana-mana kan, kita tunggu aja hal menarik apa lagi yang akan diberikan oleh Odachi. Soalnya kita sendiri juga pasti udah menunggu-nunggu gerakan seperti apa yang bakal dilakukan oleh salah satu Gorosei yang tiba-tiba diperlihatkan datang bersama dengan Admiral Kizaru. Seakan gak habis-habis memang kejutan demi kejutan yang muncul di setiap chapternya. So segitu aja dulu buat konten di kali ini guys. See you again next time. Ada sekarang Milo, stay safe everyone. Salam. Ada